Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Para keluarga besar seluruh Indonesia yang hadir secara live streaming, khususnya serta yang hadir di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya di Jakarta pada sore hari ini. Pertama-tama marilah tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, di mana atas rahmat dan ridho-Nya kita pada hari ini peringatan ulang tahun Partai Berkarya yang ke-5 yang jatuh pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Selanjutnya juga sholawat kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Saudara sekalian, hari ulang tahun Partai Berkarya yang ke-5 yang kita laksanakan secara sederhana dan juga live streaming karena kita menghadapi bahaya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih berlangsung. Kita laksanakan secara sederhana, tetapi kita dalam acara tersebut kita laksanakan musyabaqah tilawatil Quran di Jakarta yang diikuti oleh peserta dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Alhamdulillah telah terlaksana dengan baik, dan tadi kita lihat bersama para pemenang mulai dari juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, baik putra maupun putri. Para anggota Partai Berkarya seluruh Indonesia yang saya banggakan. Ulang tahun Partai Berkarya pada hari ini, meskipun kita laksanakan secara sederhana, tetapi insya Allah bisa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Besar, karena dalam rangkaian ulang tahun ini kita laksanakan musyabaqah tilawatil Quran di Jakarta ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan hudal linas, merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya petunjuk
untuk orang yang beriman, tetapi merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kita lihat bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, yang disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, di mana saya katakan merupakan petunjuk kepada semua manusia, karena dari Al-Quran itulah kita mengetahui asal muasal manusia. Kita mengetahui bagaimana proses lahirnya manusia. Tidak seperti kalau beberapa puluh tahun yang lalu ada juga yang mengatakan ada namanya teori Darwin, bahwa nenek moyang kita adalah kera. Masa kita rela dikatakan bahwa nenek moyang kita adalah kera. Dari Al-Quran itulah kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Besar dari tanah, kemudian selanjutnya diciptakan dari air mani yang kemudian menjadi daging, menjadi tulang belulang, kemudian diberikan roh dan menjadilah manusia. Seperti kalau kita baca di dalam surat Al-Mu'minun, itu jelas sekali bahwa proses lahirnya manusia menjadi sampai segitu adalah lewat proses itu semuanya. Itu makanya saya katakan kemudian juga bahwa manusia lahir, kemudian juga mereka besar, berusaha, dan sampai dengan matinya pun sudah diatur oleh Yang Maha Besar. Sampai dengan proses nanti setelah mati, kemudian alam selanjutnya. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Maka itu kan akan petunjuk. Di samping petunjuk, Al-Quran juga menjadi motivator. Menjadi motivasi bagi kita manusia semuanya, khususnya orang-orang yang beriman. Bahwa manusia hidup itu kita harus berusaha. Manusia itu hanya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah dan berusaha. Berusaha yang maksimal, atau kalau sekarang berusaha juga sama dengan berkarya. Jadi termasuk motivasi kita sebagai partai berkarya untuk berkarya untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan kenapa saya memilih kita melaksanakan musyawarah tilawatil Quran tersebut. Bahwa Al-Quran di samping sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita semuanya, kita sebagai motivator kita untuk berjuang, untuk berusaha, untuk berkarya, untuk bangsa dan negara, dan untuk agama kita. Para kader berkarya yang saya banggakan di seluruh tanah air, di samping motivator, Al-Quran juga merupakan salah satu solusi untuk kegiatan berkarya kita bangsa dan negara. Jadi di samping petunjuk, di samping motivator juga menjadi solusi. Kita sebagai manusia tentunya kita hanya berusaha, berbuat, dan berkarya untuk kepentingan yang lebih luas. Kita sebagai manusia, di dalam Al-Quran dikatakan bukan hanya untuk kepentingan pribadi aja. Kita sudah diatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia pada umumnya. Termasuk kita berpartai ini juga, itu merupakan salah satu wujud daripada pengejawantan daripada salah satu ayat Al-Quran.
wal takum minkum ummatun yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu salah satu ayat yang mewajibkan kita untuk saling silaturahmi, saling berkumpul, saling mengingatkan kepada yang benar, dan juga kita berbuat untuk bangsa dan negara. Saudara sekalian, pada hari ini kita memperingati 5 tahun berdirinya Partai Berkarya. Kita tahun yang lalu, tepatnya bulan Juli, kita melaksanakan Munaslup, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Rakernas, kemudian kegiatan Rapimnas. Ini tahun pertama, seperti kita sampaikan bahwa Munaslup adalah forum tertinggi di partai. Tidak ada forum yang lain tertinggi kecuali di Munaslup atau Munas. Kalau di partai lain ada kongres, di partai lain ada muktamar, tetapi di Berkarya adalah Munas atau Munaslup. Kemudian forum tertinggi kedua setelah Munaslup adalah Rapimnas. Dalam tahun keempat setelah Munaslup, kita masih menghadapi masalah-masalah yang mau mengatakan bahwa Rapimnas itu palsu, Munaslup itu juga mungkin direkayasa, dan sebagainya. Memang namanya Munaslup ataupun kegiatan apapun, termasuk kegiatan itu rekayasa. Itu suatu kegiatan yang dibuat, bukan hanya datang dengan sendirinya. Enggak mungkin misalnya kayak rapat seperti kayak ini bukan rekayasa, ini rekayasa. Semua kegiatan di dunia ini namanya rekayasa, tidak datang dengan sendirinya. Oke lah, jadi pada tahun setelah Munaslup pada tahun kemarin kita telah berhasil melaksanakan Munaslup dan melaksanakan Rapimnas. Setelah tahun ke-5, kita masih punya program yang cukup berat bagi Dewan Pimpinan Pusat ataupun seluruh partai berkarya dimanapun berada. Kita masih menghadapi pesta besar bangsa Indonesia yang akan kita laksanakan pada tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa tahun ke-6, tahun ke-6, tahun ke depan, ini tahun ke-5, tahun ke-6. Tahun ke-6, memasuki tahun ke-6 sampai dengan 2 Mei 2022, kita harus menyiapkan diri, kita melaksanakan konsolidasi partai, mulai dari tingkat DPP, DPW, DPD, sampai dengan kecamatan. Bahkan saya minta kepada sampai dengan tingkat pemungutan suara. Kalau dalam pemilu yang akan datang, kita mungkin sekarang meskipun belum ditetapkan, kalau kita melihat dalam pemilu 2019 kemarin, itu ada lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara. Kita perkirakan dalam 2024 mendatang, kita mungkin ada sekitar 1 juta tempat pemungutan suara. Kalau berkarya ini ingin maju, berkarya ingin menang, berkarya ini ingin menempatkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat, itu tantangan itu harus kita jawab dengan kerja keras. Terutama dalam tahun ke-6 ini, mulai sekarang sampai 2022 bulan Mei yang akan datang,
kita konsolidasi untuk mewujudkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, termasuk DPC, Dewan Kecamatan, dan juga masing-masing TPS, kita sudah punya personel semuanya. Jadi paling tidak kalau sekarang ada 1 juta TPS, kita juga harus punya 2 juta kader berkarya di masing-masing TPS. Sehingga dalam ke depan kita bisa mengatakan berkarya maju, berkarya jaya, dan berkarya menang. Saya kira itu tugas yang akan kita emban ke depan. Saya minta kesediaan kepada seluruh pengurus yang sudah ada, baik Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Wilayah, ataupun DPD yang sudah juga ada. Marilah kita semuanya kita laksanakan tugas berat, amanah yang dibebankan oleh Munaslup kepada kita semuanya, bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Saya kira itu semuanya bisa terlaksana kalau kita bekerja keras, berkarya. Semoga Tuhan yang Maha Besar meridhoi usaha, meridhoi karya kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Amin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.